Setan ada bentuk kiai nggak? Ada. Setan yang pakai sorban nggak? Ada. Setan yang pakai abaya nggak? Ada. Setan ada nggak pakai cadar? Ada. Ada. Segala sesuatu, apapun dia, siapapun dia, bentuknya bagaimana, menjauhkan kita dari mengikuti Allah dan Qur'annya, itulah setan. Alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, qaidil gharil muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa atba'ihim ila yaumiddin bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilma hab lana hukma 'allimna min ladunka ilma hab lana hukma 'allimna min ladunka ilma tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna biqabulin hasanin wa ambit lana nabatan hasana ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan diberikan hudan minallahi tabaraka wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sampai kita pada renungan Al-Quran suratul A'raf. Di pertemuan bulan lalu kita sudah sampai baca pada akhir ayat ke-30. Mari pagi hari ini kita buka awal hari, awal kehidupan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah surah Yasin yang kita bacakan, ditambah kita akan tadabburkan beberapa panduan ayat-ayat suci Allah subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan menjadi penyebab hati kita disucikan oleh ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, fikiran kita disucikan oleh ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, jiwa kita disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita disucikan oleh Allah dengan kemuliaan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita baca dapat melekat, meresap dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan membaca Quran suratul A'raf ayat 31. Mari baca bersama-sama. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan
والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Nikmat gak jamaah pagi-pagi hari buka hidup dengan Al-Quran? Allah nikmat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan yang abadi di dunia dan akhirat. Allahumma kama an'amta alaina minan ni'ami fazidha wa kama zidtaha fabarikha wa kama baraktaha fa'adimha wa kama adamta fala taslub wa la aisha illa aishul akhirah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada ayat ke-31 ini Quran suratul Araf. Apa tadi Al-Araf? Artinya tempat-tempat yang tinggi. Mudah-mudahan kalau kita membaca Quran suratul Araf, merenungkannya, mengikuti panduannya, Allah akan berikan buat kita tempat yang tinggi di kehidupan dunia dan tempat yang paling tinggi di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sejak ayat ke-26, setelah Allah ceritakan kisah orang tua kita Adam beserta istrinya. Jamaah, ini kalau namanya cerita kisah itu kan notabene umumnya cerita itu omong kosong, kecuali kisah dan cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Orang boleh banyak baca buku cerita, orang boleh banyak dengar cerita, tapi cerita itu yang membawa dua perkara itulah yang dibolehkan dan dianjurkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Lihat ini nanti pada Quran suratul Araf pada ayat ke-35. Coba jamaah sekalian, ini semua kan dimulai dari ayat 26. Allah panggil anak-anak Adam. Kita dipanggil oleh Allah, disuruh oleh Allah, dengarkan ayat-ayat ini wahai anak-anaknya Adam. Tuh, ya Bani Adam, wahai anak-anaknya Adam. Kita semua anak Adam bukan? Dengarkan panduanku, kata Allah, karena aku yang menciptakan ayah kalian Adam, aku yang menghidupkan ibunda kalian, istrinya Adam, Hawa. Maka kalian anak-anak Adam, dengarkanlah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Aku yang paling ngerti dan tahu tentang kalian dan apa yang kalian perlukan dan butuhkan untuk kehidupan kalian. Betul? Di ayat 35 Allah kembali panggil nanti, belum sampai memang kita ya.
Allah panggil kita lagi, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati. Wahai anak-anak turun Adam, adapun ketika datang pada kalian para rasulku. Jadi antara tugas peran rasul itu adalah yaqussuna alaikum ayati, mengkisahkan, menceritakan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Tuh. Karena memang Al-Quran ini kan diantaranya apa? Mau'idhah, pesan melalui cerita tentang umat-umat yang masa lampau dan informasi yang akan datang. Itulah Al-Quran yang Rasul gambarkan dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, bahwa kitabullah fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Al-Quran itu diantara kisah, isinya apa sih? Kisah-kisah, berita-berita masa lalu dan informasi yang akan datang di masa yang akan datang. Maka diantara tugasnya para rasul adalah yaqussuna alaikum ayati. Ustaz, kiai, ajengan, penceramah boleh dalam dakwahnya bercerita, silahkan bercerita, tapi cerita yang ada sumber kebenarannya dari Al-Quran. Itu terungkap dalam konteks ayat ini, yaqussuna alaikum ayati, yang menyampaikan pada kalian kisah-kisah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata Allah, buah dari kisah-kisah yang diceritakan oleh para rasul dari Al-Quran itu buahnya dua, yaitu takwa dan islah. Ketakwaan dan perbaikan diri. Jadi kata kuncinya, kalau kita kan emang orang paling demen namanya ngedongeng. Demen nggak? Ngebodor enak nggak? Makanya di mana-mana ustadz biasanya diundang yang suka cerita. Yang suka cerita, apalagi kadang-kadang ceritanya tertawa, wal iyadzubillah, kadang-kadang ada yang vulgar. Diceritain di masjid, diceritain di majelis Maulid Ar-Rasul, kisah-kisah yang vulgar, wal iyadzubillah. Kisah boleh disampaikan kepada umat, tapi yang membuahkan dua perkara: bertambahnya ketakwaan dan bertambahnya islah, perbaikan diri. Kira-kira kalau ceritanya sumbernya nggak jelas, apalagi palsu, ya kira-kira nambah takwa apa kagak? Enggak. Kira-kira jiwa diri tambah baik apa kagak? Enggak, bisa tambah rusak. Oleh karenanya kisah yang di Al-Quran inilah kisah yang paling bagus. Karena Allah katakan di antara Al-Quran ini apa? Namanya Al-Quran adalah ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Sebagus-bagus kisah adalah kisah yang didapat dalam Al-Quran. Karena ketika seorang dai, seorang muallim, seorang ustaz menceritakan kisah yang berlaku dalam Al-Quran, buahnya adalah nambahnya ketakwaan pendengar dan tambahnya islah, perbaikan jiwa, perbaikan diri para pendengarnya. Boleh paham jemaah? Baik. Nah, pada ayat 27 kemarin sudah mulai ayat 26 kemarin sudah kita bacakan kisah sebelumnya ayah dan ibunya Adam. Makanya Allah ingatkan setelah kisah itu dibacakan oleh Allah, Allah pesan, la yaftinannakumus syaitan. Jangan sampai kalian nanti kena godaan syaitan, sebagaimana syaitan mampu membisikkan, menggoda ayah ibu kalian sehingga mereka dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu jangan lagi berlaku kepada kalian. Allah beritahukan pada sebelum ayat ini, pada ayat 27, inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Sungguh kami jadikan syaitan itu Allah jadikan awliya, pelindung bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, dalam Al-Quran surah Jathiyah, nanti Bapak Ibu buka ya, Quran surah Jathiyah ayat ke-6,
Allah sampai bertanya, fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Fabi ayyi hadits, maka dengan pembicaraan, perkataan yang mana lagi? Ba'dallah, setelah perkataan Allah, wa ayatihi, dan setelah dibacakan ayat-ayat Allah, yu'minun, mereka mau beriman. Fabi ayyi haditsin. Orang sekarang lebih percaya hadisnya manusia ketimbang ahsanal hadis, sebaik-baik hadis, yaitu Al-Quran. Kalau orang udah nggak mau dengar, orang udah nggak mau ngikutin hadis ahsanal hadis minallah, yaitu Al-Quran, orang itu nggak bakal lagi mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah beritahukan, inna ja'alna syaitan awliya'a lilladzina la yu'minun. Sungguh kami telah jadikan syaitan itu aulia, para menjadi pelindung-pelindung, menjadi pimpinan-pimpinan, menjadi kekasih-kekasih bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, sebelum ayat ke-31 coba renungkan kembali jamaah sekalian. Ayat ke-30 ketika Allah berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Jamaah, nanti kelompok besar di hari kebangkitan nanti terbagi dua. Kelompok besar nih, nanti ada kelompok kecil-kecilnya. Yang kelompok pertama, fariqan hada, satu kelompok orang yang diberikan oleh Allah hidayah. Orang yang diberikan oleh Allah apa? Hidayah. Bahkan bukan sekedar hidayah, huda. Apa sih bedanya hidayah dengan huda? Kalau hidayah sekedar petunjuk, kalau huda kemampuan untuk mengikuti petunjuk. Terjemahnya bimbingan dan tuntunan. Itu namanya huda. Jadi ada namanya hidayah, ada namanya huda. Qul innal huda hudallah. Yang puncaknya hidayah itu, bimbingan adalah bimbingan langsung dari Allah. Bimbingan langsung dari Allah kita bisa lihat di mana sih jamaah? Saya mau tanya, Bapak Ibu, sehari-hari kita beribadah sama Allah, udah pernah belum lihat Allah? Kok bisa beribadah nyembah Tuhan yang gak dilihat? Saya mau tanya, kok bisa beribadah menyembah ame Tuhan yang Bapak Ibu nggak lihat? Habib Ali lagi. Sayyidina Ali, Imam Ali karramallahu wajhahu alaihi salam pernah ditanya, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pimpinan orang-orang yang beriman, hal ra'aita rabbak, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Ditanya, pernah lihat Tuhan enggak? Jawaban Imam Ali, karena orang hidupnya Al-Quran, ya, kata beliau, kaifa a'budu ma la ara, masa saya beribadah nyembah sesuatu yang saya nggak lihat? Yang nanya bingung lagi, loh, kan dia nanya nih, wahai Imam Ali, hal ra'aita rabbak, udah pernah belum lihat Tuhan? Sama Sayyidina Ali dijawab lagi, kaifa a'budu ma la ara, masa saya nyembah Tuhan yang nggak saya lihat? Yang nanya bingung nggak? Wah, jadi Tuhan kudu kelihatan ya. Saya mau tanya, Bapak Ibu percaya nggak sama udara? Emang pernah lihat udara? Kapan bisa rasa udara?
Saya tanya ya, kapan orang bisa ngerasain udara? Saya tanya, Bapak Ibu, kapan orang bisa ngerasain udara? Hah? Jawabannya bukan tiap saat. Ketika kita sedang hilang nikmat bisa ngerasain udara. Baru berasa tuh ada udara. Paham maksudnya? Kalau lagi nyesek nggak bisa napas, baru berasa tuh bahwa udara itu ada. Paham nggak? Hah? Ya. Sekarang kalau orang bisa percaya sama udara dengan dirasa, bagaimana nggak percaya kepada Allah yang menciptakan udara? Saya mau tanya, percaya nggak adanya listrik? Listrik, percaya nggak ada listrik? Kapan bisa ngelihat listrik? Ketika listrik mati. Lampu mati. Oh, listriknya hilang. Tuh. Sayyidina Ali ditanya, apakah pernah melihat Tuhanmu? Masa aku beribadah menyembah Tuhan yang nggak aku lihat? Apa jawab Sayyidina Ali? Ya, ra'athu bi'ainil basirah. Tapi ngelihat Tuhan itu bukan dengan bola mata. Karena Allah itu zat yang tidak terikat dengan batasan ruang dan waktu. Sedangkan pandangan bola mata dibatasi ruang dan waktu. Bapak bisa lihat nggak apa yang ada di balik tembok? Ibu bisa lihat? Jangankan di balik tembok, di dalam tembok aja ibu nggak lihat ada apaan situ. Ini namanya ro'at bi'ainil basar. Kita melihat suatu dengan bola mata. Tetapi beribadah kepada Allah dengan mata hati. Boleh paham jamaah? Baik. Ini namanya fariqan hada. Fariqan hada, kelompok yang besar pertama ini adalah orang yang mendapatkan hidayah, bahkan mendapatkan hudan minallah, bimbingan dan tuntunan. Wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Sekelompok lagi orang yang dipastikan dapat kesesatan. Lawannya hidayah, petunjuk, namanya dhalalah. Nanti Allah jelaskan di sini apa penyebabnya. Baik. Ada kelompok yang kedua ini disebabkan mereka mendapatkan kepastian tersesat jalan. Apa sih artinya tersesat itu? Nggak bisa pulang ke tempat asal, nyangkut dan nyangsang ke neraka. Itu namanya ad-dhalalah. Tahu nyangsang nggak? Hah? Nyangkut. Orang dulu bilang apa? Nyangsang. Hah? Kayak layangan, ya kan? Udah nyangkut, robek lagi. Itu namanya haqqa alaihimud dhalalah. Apa sebab? Karena begini, kan Allah ciptakan ayah kita Adam beserta istrinya di bumi apa di sorga? Maka rumah asal manusia dan anak-anaknya itu di dalam surga. Maka di sini disebut dengan tersesat, nggak bisa pulang ke tempat asal. Kalau yang tadi dapat tuntunan, dapat petunjuk, bahkan bimbingan dan tuntunan, bisa kembali ke dalam surga. Awas ya, manusia harus punya pemikiran jauh ke depan, pola pikirnya jauh ke depan. Kita ini di dunia cuma sementara, tempat kita adalah di surga. Maka perlu ada pemandu yang mengantarkan kita bisa kembali ke surga. Paham jamaah? Saya ingat dulu waktu mondok di Jawa Timur, ya, kisah mudah-mudahan menambahkan takwa dan iman. Apa itu? Kita pagi-pagi berangkat ke Gunung Kawi, jalan kaki dari pondok, habis subuh nyampe di atas 1 jam. Itu saya ingat, Bu. Jadi ada yang bagian tugas bawa cat dari kapur. Tahu nggak cat kapur tuh? Gamping kalau kata orang Jawa, ya, ya kan? Yang kapur dibakar tuh jadi cat. Tiap ada mau belokan, mau kemana, itu dikasih tanda puunnya, dicat pakai cat warna putih. Kenapa? Biar nanti pulang dari gunung, balik ke bawah lagi nggak nyasar. Paham nggak? Ya kan? Udah bawa pemandu jalan, itu pun ditandain puunannya, dicat.
Kalau ada belokan, kalau lurus enggak. Tuh. Kalau lurus enggak, udah gampang. Pas mau belok dikasih tanda. Karena berangkat habis subuh nyampe atas gunung jam 1. Berarti kalau nanti bisa makan siang dulu, sholat zuhur dulu, sampai asar di sana, balik ke bawah kira-kira sampai isya enggak? Sampai isya kan? Gelap kagak? Gelap. Perlu dikasih tanda cat warna putih. Tuh. Nah ini petunjuk-petunjuk ini semua ada terangkum dalam Al-Quran. Tinggal kita mau nggak jadikan Al-Quran ini sebagai pemandu hidup kita, biar nggak nyasar, biar nggak ikut kelompok fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Nah bisa begini bagaimana kata Allah? Allah beritahukan buat saya dan anda semua, innahum, mereka orang yang udah dipastikan tersesat jalan, nyangsang ke neraka, nggak bisa nyampe ke surga. Itu disebabkan ittakhadhu asyayatina aulia. Jamaah, ini Allah kasih tahu nih penyebabnya. Berarti ada takdirnya. Takdir orang di neraka ada, tapi ada penyebabnya. Allah nggak boleh disalahin. Karena Allah berfirman, man amila salihan falinafsih, wa man asaa fa'alaiha, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Siapa orang yang mau beramal saleh, itu kembali buat dirinya, bukan buat saya. Saya nyampe ini bacain, ibu ngamalin, saya kagak dapat kalau saya nggak ngamalin. Pahala buat siapa? Buat yang ngamalin. Waman asaa fa'alaiha. Siapa orang yang berbuat buruk, keburukannya, dosanya kembali buat siapa? Buat orang yang ngerjain. Ini paham gak ayat ini maksudnya bagaimana? Kalau orang ngerti ayat ini, hidupnya gak kepo. Tahu gak kepo? Iseng bener ngurusin orang. Lu tahu gak? Situ lagi, lu ngapain? Emang dia berbuat gitu, lu dapat apa sih? Paham gak? Kira-kira orang itu berbuat sesuatu, kita komentarin. Yang dihisap dia apa kita? Yang berbuat. Hisapnya buat dia, bukan buat kita. Jadi ngapain ngurusin orang? Kecuali kita hanya mau berbagi kebaikan pada orang lain. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan sekali-kali tidak mungkin Allah berlaku zalim kepada abid-abidnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ingat ya, hak fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah, itu pilihan. Itu pilihan. Bapak Ibu mau tahu nggak? Bisa nyampe kemari nih, ikut kelompok yang ini atau yang ini bermula dari apa? Bermula dari mana? Jamaah sekalian, takdir kemana menuju arahnya itu bermula dari sini. Dari mana? Dari cara berpikir, pola berpikir. Bahasa orang keren mindset, bener ya? Tulisannya mindset, bacanya mindset. Cara berpikir, dengerin. Dari cara berpikir akan tertampak dalam ucapan. Perhatiin, dari ada di sini keluar dari mulut. Kemudian kalau udah terucap akan menjadi sebuah tindakan. Dari berucap akan menjadi sebuah tindakan. Dari tindakan akan menjadi kebiasaan. Paham? Dari kebiasaan akan menjadi tabiat atau karakter. Dari karakter ini takdir kita mengarah. Paham jamaah? Tadi kan saya katakan ya, Allah berfirman nanti akan ada dua kelompok. Kelompok orang yang selamat alias orang yang mendapatkan hidayah, dan kelompok yang kedua orang yang Allah pastikan mendapatkan kesesatan. Jamaah, ini Allah lihat coba saking adilnya. Yang pertama fariqan hada, cukup. Tapi yang kedua wa fariqan
haqqa alaihimud dhalalah. Padahal Allah bisa bilang wa fariqan dhallu. Kenapa harus ada haqqa alaihimud dhalalah? Karena ini udah melalui sekian proses. Sekian proses yang diambil dipilih oleh manusia tadi. Jadi yang namanya orang bisa nyampe nyangsang ke neraka itu udah benar-benar melalui bermacam pilihan yang dia pilih. Artinya Allah inginkan semua anak manusia turunnya Adam ini tempatnya di sorga. Karena sorga itu tempatnya luas banget dah. Seluas apa? Langit dan bumi. Jamaah, langit tuh gedenya bukan main. Ini ruang angkasa nih, angkasa luar itu luasnya kalau bumi mah kecil. Ini angkasa setiap hari aja berkembang ukurannya, semakin bertambah. Gambaran dari Allah biar kita ngerti, semakin populasi manusia bertambah, jumlahnya miliaran, bisa nanti di akhir zaman sampai pada level triliun. Jangan khawatir, sorga masih luas. Paham jamaah? Sorga masih luas. Boleh tanya orang yang belajar ilmu angkasa, astronomi. Ini yang namanya angkasa itu ukurannya bertambah setiap hari. Dengan seiring sejalan bertambahnya populasi manusia. Allah inginkan semua manusia ini fariqan hada. Maka orang yang sampai tersesat Allah sebutkan di sini bukan fariqan dhalla, tapi fariqan haqqa, pasti alaihimud dhalalah. Jadi pilihan. Maka saya tadi ingatkan nama jamaah sekalian, saya dan Anda semua mudah-mudahan bisa memahami, orang bisa sampai nyangsang ke neraka itu udah bener-bener terprosok jamaah. Itu udah gara-gara kagak milih hidayah. Orang begini jamaah sekalian. Nanti kalau kita kumpulin nih, ya, apalagi besok atau nanti Sabtu kedua bulan depan ya, kita sampai zuhur ngaji di sini. Ya, saya bacain atu-atu untuk ayatnya. Orang nyampe depan pintu neraka masih tanya, lu ngapa nyangsang kemari? Jadi bukan seujuk-ujuk siapa nih rombongan neraka masuk di sana, enggak, ditanya dulu sama malaikat. Ente bener nyampe kemari? Emang gak ada ustadz yang bacain Quran? Emang gak ada guru yang nyampein ayat-ayat Allah? Emang gak ada yang ingetin ente? Kok bisa nyampe nyangsang kemari? Bagaimana ceritanya ini? Tuh bahasa kita begitu ntar tuh. Itu depan pintu neraka. Paham gak jemaah? Di mana tanyanya? Di depan pintu neraka? Nggak salah lu kemari. Emang nggak ada YouTube ustadz? Nggak ada. Emang nggak ada Pak Cebok yang bacain Quran? Nggak ada. Emang nggak ada channel apa kanal tuh? Ya, channel kanal yang bisa ente lihat. Kok sampai nyangsang kemari yang bener aja ente? Umur berapa tahun? Usia berapa tahun Allah kasih? 60. Kok bisa nyangsang kemari? Bagaimana ceritanya? Dari umur 0 sampai 60 tuh usia. Emang kagak pernah dengar Al-Quran? Tuh, paham gak nih jemaah? Maka Allah sebutkan haqqa alaihimud, yang sudah dipastikan benar-benar ini orang emang layak masuk neraka. Ini orang emang pantas tersesat jalan. Tuh, paham gak jemaah sekalian? Paham gak? Itu surga masih luas banget. Ngapain ke neraka? Orang sekarang ada yang baru tumben ngaji, hijrah, orang ke surga di neraka-nerakain. Ada yang begitu kan tuh? Baru tumben kemarinnya, wah, mabok, ya kan ya, joget, dugem, tahu-tahu hijrah, dia hijrah tuh. Alhamdulillah, si bulan hijrah. Paham gak jemaah? 3 bulan hijrah, 6 bulan ngaji, nggak pernah berhenti-berhenti. Habis 6 bulan orang dikafir-kafirin. Ada begitu? Baru ngaji 6 bulan, anak udah ngapalin 1 juz. Alhamdulillah, gara-gara hijrah ikut Ustadz Fulan, Abu Gosok, Abu apa namanya tuh, ya kan? Aneh alhamdulillah dapat hidayah. Ente salah ini. Ini bukan pakaian Nabi nih. Naikin celananya, kalau enggak neraka. Wah, Allah, baru 6 bulan hijrah, orang dimasukin neraka sama dia. La ilaha illallah. Malam Jumat emaknya yasinan. Mak ngapain yasinan mak? Enggak ada contoh dari Nabi mak. Neraka mak. Orang baca yasin neraka katanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang lagi mabuk
Orang lagi zina, insya Allah Allah berikan hidayah. Emak lagi yasinan, neraka katanya. La haula wala quwata illa billah. Karena ada begitu orang ya. Iya, lihat orang lagi joget, tuh ente dakwahin orang joget. Itu belum dapat hidayah, belum hijrah dia. Lamaknya ratiban di neraka-nerakain. La haula wala quwata illa billah. Tuh. Pilihan ya, ingat ya. Orang bisa nyampe ke neraka itu pilihan. Dari mana bermula? Dari cara berpikir. Kemudian kemana? Terlontar dalam ucapan. Kemudian bagaimana? Tampak dalam tindakan. Akhirnya bagaimana? Jadi kebiasaan. Puncaknya bagaimana? Jadi karakter tabiatnya. Dari tabiat itulah takdir mengarah. Paham jamaah sekalian? Jadi dari mana mulanya kita? Ayo, dari mana kudunya? Pikiran. Nah, biar pikiran selamat, ingat. Pikiran ini yang tadi jadi ucapan, kemudian tindakan, kebiasaan, lalu menjadi karakter, bawaan, tabiat kalau bahasa orang kita, itu bermula dari apa yang sering dia lihat, apa yang sering dia baca, lalu terserap dalam pikirannya. Paham jemaah? Paham jemaah? Ujungnya takdir ya. Ujungnya takdir. Mau fariqon hada atau mau jadi fariqon alaihimud dalalah, berangkat dari mana? Apa yang sering kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita resepin ke dalam pikiran kita, lalu jadi ucapan kita, jadi tindakan kita, jadi kebiasaan kita, kemudian jadi karakter dan tabiat kita. Kesanalah takdir akan mengarah. Jadi ujungnya apa ya coba? Kira-kira paham gak apa yang saya mau arahin? Kalau mau takdirnya fariqon hada, sering lihat apa yang namanya huda. Mau dapat takdirnya fariqon hada, sering baca yang namanya hudan minallah, yaitu Al-Quran. Ngerti teman sekalian? Baik. Ini bisa menjadi fariqon alaihimud dalalah bagaimana? Apa gara-garanya? Ingat, innahum ittakhadhu syayatina, innahum ittakhadhu syayatina. Mereka ini sebab bisa menjadi fariqon ahaqqa alaihimud dalalah karena apa sebabnya? Karena mereka memilih untuk menjadikan syaitan sebagai aulianya. Ingat ya, di sini pakai bentuk jamak, syayatin, bermacam jenis setan. Ingat, asyayatin bermacam jenis. Jadi setannya banyak. Setannya banyak. Ada setan dari bangsa jin, ada. Ada setan dari bangsa manusia, ada. Ada setan dari suaminya, ada. Ada setan dari bininya, ada. Ada setan dari anaknya, ada. Ada setan dari ponakannya, iya. Ada setan dari mertua, ada setan dari menantu, iya. Ada setan dari tetangga, jangan tanya. Ada setan dari para teman, juga ada. Ada setan yang kemana-mana dibawa, HP. Oh, paham jemaah? Ayo pilih, mana setan yang mau jadiin aulia? Itu pilihan. Kalau itu dipilih jadi setan sebagai aulianya setannya, maka jadi fariqan haqqa alaihimud dalalah. Ngerti jamaah? Ngerti ya kira-kira nih? Kemarin masih ingat gak apa definisi setan? Ini pada ingat kagak ini? Itu makanya perlu ngaji, dicatat begitu. Kalau taruh di kuping sebulan udah lupa. Jamaah, setan itu kan sudah saya beritahukan definisinya. Kullu ma ab'adaka anil haqqi tabaraka wa ta'ala fahuwa syaitan. Segala sesuatu, apapun itu, siapapun dia, bagaimanapun bentuknya, yang menjauhkan kita dari mengikuti al-haq, Allah yang maha benar, dan panduan yang maha benar, itulah setan. Jadi setan ada bentuk ustadz gak? Ada. Setan ada bentuk kiai gak? Ada. Setan yang pakai sorban gak? Ada. Setan yang pakai abaya gak? Ada. Setan ada gak pakai cadar? Ada. Ada. Bahwa jamaah sekalian, ya, segala sesuatu, apapun dia, siapapun dia, bentuknya bagaimana, menjauhkan kita dari mengikuti Allah dan Qur'annya, itulah setan. Ngerti ya? Nah, orang yang menjadikan setan sebagai aulia, ini yang menyebabkan dia mendapatkan label haqqa alaihimud dalalah. Jadi setan sebagai apa? Sebagai aulia. Apalagi ntar nih,
jadiin hawa nafsunya sebagai Tuhan, jadiin hartanya sebagai Tuhan, jadiin ustadz kiai sebagai Tuhan. Oh, emang ada? Allah sebutkan dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum arbaban min dunillah. Di antara penyebabnya Bani Israel terjerembab masuk dalam kenistaan, masuk dalam kesesatan karena mengangkat dan menjadikan pendeta-pendetanya, kiai-kiainya sebagai Tuhan selain Allah. Oh. Apa maksudnya? Apa ada ustadz kiai disembah? Tuhan, begitu? Hah? Apa begitu? Atau ada ustadz kiainya dibilang begitu? Bukan. Artinya menjadikan kiai, menjadikan guru, menjadikan ahbar sebagai Tuhan, artinya meyakini bahwa dia punya legalitas seperti Tuhan. Gak boleh itu. Yang namanya Tuhan cuma satu, Allah Jalla Jalaluh. Panduannya cuma satu. Jadi kalau ada orang meyakini selain Al-Quran punya kekuasaan, kewenangan sama seperti Al-Quran, berarti menjadikan itu menjadi Tuhan seperti Allah. Paham gak ini? Paham gak nih? Jadi definisi syirik itu gampang. Penjelasannya ada dalam Al-Quran suratul Baqarah, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Orang yang jadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, dia cinta sama itu sesuatu sama cintanya sama Allah, itu pun sudah berbuat syirik kepada Allah. Apalagi meyakini ada selain Allah yang punya kewenangan sama seperti Allah, berarti dia sudah menjadikan selain Allah sebagai niddan, tandingan bagi Allah. Itu namanya syirik. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini yang bahaya. Mereka mengira mereka itu sejalan dengan petunjuk Tuhan, padahal mereka menyimpang dari petunjuk Tuhan. Jamaah nih, baru satu ayat doang nih, udah segini panjangnya. Kira-kira paham kagak nih? Kira-kira paham kagak? Insya Allah. Dah tuh, udah berapa kali ya Bani Adam? 2 ya. Ayat ke-26, ayat ke-27 sampai 30 semua kepada Bani Adam. Sekarang Allah panggil lagi Bani Adam di ayat ke-31. Ya Bani Adam, ya Bani Adam. Ibu termasuk nggak Bani Adam? Termasuk nggak? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakan perhiasan kalian. Gunakan perhiasan kalian. Kapan? Inda kulli masjidin, ketika masuk ke dalam masjid. Artinya inda kulli masjidin, setiap kita mau sujud kepada Allah, gunakan perhiasan. Yang bagus, yang wangi. Jangan mau kondangan kerudungnya si Sesi. Tahu si Sesi? Itu kerudungannya mahal tuh. Kenapa? Apa namanya? Ya nggak ada yang punya, makanya namanya pada nggak apal nih. Si Sesi apa? Si tuh yang mahal. Kerudung 1,5 juta. Kerudung 1,5 juta. Gimana dibantu? Iya, itu kerudungnya mahal katanya. Boleh dipakai buat sholat? Boleh. Kalau emang mampu. Jangan mau kondangan pakai kerudung yang mahal, baju yang mahal, mau ke masjid mau kena apak. Baik, khudzu zinatakum. Ini Allah yang perintahin nih. Allah yang perintahkan kapan disuruh berhias, inda kulli masjid. Setiap mau sujud kepada Allah. Jangan cuma mau kumpul sama orang pakaian bagus-bagus. Saya mau tanya nih ya, maaf nih bapak-bapak. Kalau ibu mah kelihatan masih bagus-bagus nih, bapak-bapak nih. Maaf nih bapak-bapak nih. Saya mau tanya Pak, kira-kira kalau kondangan baju begini ya? Lebih bagus apa lebih jelek? Nah, saya minta, ayo kita mau cari hidayah kan ya? Mau cari hidayah nggak? Mau dapat farikon hada apa farikon alaihimud dhalalah? Kelompok pertama apa yang kedua? Mulai ntar nih, sholat zuhur pakai baju yang bagus kalau mau sholat. Pakai baju bagus nih. Baju yang bagus, yang rapi,
yang wangi, masya Allah, mau kondangan, mau arisan, telepon, udah siap, Bu Haji? Belum, mandi dulu, telepon lagi dandan, telepon lagi, tanggung, pagi pakai make up, mau kemana? Mau kondangan, arisan, la ilaha illallah, mau menghadap Allah, apek. Dengerin ya, ini yang perintah saya apa Allah nih? Perintah buat saya dan buat anda semua. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nah, saya pakai begini cakep nggak? Mau sujud pakai begini. Dandan dulu, ngaca dulu gini, ngaca. Rip, mau ngaca dulu, Rip. Mencong pakai agak, ya kan ya? Pakai sorban yang bagus, ya kan ya? Yang wangi. Tuh kan enak diciumnya. Kalau pacar ntar abis ini cium saya dah, wangi dah. Nah, kan begitu ya. Baik, wa kulu washrabu. Perhatikan sini. Sekarang tadi ada perintah, sekarang ada perintah kedua sekaligus larangan. Wa kulu, dan makanlah kalian. Washrabu, dan minumlah kalian. Ingat ini, kalau udah ada panggilan wa kulu washrabu, ada panduan yang pertama kemarin di surat Al-Baqarah. Makan yang bagaimana? Halalan, thayyiban. Makan yang halal, yang sehat, bergizi, bermanfaat. Tuh. Ini pesan jamaah sekalian, umat Islam ini harus jadi umat yang kaya, yang mampu. Ya kan? Allahu Akbar. Wa kulu, makan oleh kalian. Washrabu, dan minumlah kalian, yang penting wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Ada wala tubadir ya, ada juga wala tusrifu. Kalau israf itu berlebihan. Nah, artinya nggak sesuai dengan porsi. Ya kan? Apalagi kalau kondangan, maaf nih ibu, kalau kondangan, pesta, Allahu Akbar. Nanti bulan depan tuh, ya kalau ada kondangan, pesta macam-macam, semua cobain, diambil, somai diambil, apalagi tuh, udang tepung, ya kan, gurame tepung, apalagi bistik, apalagi semua taruh di piring, tapi nggak dimakan. Nah dulu, itu bukan israf, itu namanya tabdzir. Akhirnya dibuang kan? Dibuang tuh, udah kenyang sih. Habis itu udah kenyang, mata doang yang lapar, semua diambil, dibuang. Itu namanya tabdzir. Kalau namanya israf, ukuran dia nih makan cukup, ya nasinya segini misalnya, lauk berapa ini cukup. Ini enggak, semua diambil, sampai kayak kuburan kucing. Oh, kuburan kucing. Ada orang makan kayak kuburan kucing, habis makan, napas juga susah. Itu namanya israf. Paham nggak? Itu namanya apa? Israf. Makanya israf ini sifatnya relatif. Lain orang, ya, lain ukuran. Kita juga nggak boleh lihat orang lain, nanti makan segitu banyak Ji. Buat dia mah nggak sampai israf itu, karena memang tangkinya gede. Paham nggak? Ada orang cuman pengen doang, tapi nggak dimakan, tapi takut mubazir, dia makan semua. Akhirnya ngomong susah, napas susah. Itu namanya israf. Paham nggak? Jadi beda antara israf sama tabdzir, beda. Tabdzir itu sikap boros berlebihan yang nggak ada guna. Paham gak nih? Ya, contoh ini, orang punya uang misalnya, punya uang, orang kaya, beli mobil, dia keluarga yang bisa bawa mobil dia doang sama istrinya, anak masih kecil-kecil. Dia beli mobil 6, buat kerja 1, buat kondangan 1, buat nyabak 1, buat ini macam-macam. Itu namanya apa tuh? Israf apa tabdzir? Tabdzir. Tuh. Dan apa? Tabdzir, boros. Kalau israf berlebih, tapi dia masih bisa, dengan terpaksa dia habisin semua. Itu namanya apa? Israf. Ibu-ibu nih, maaf ya, baju hati-hati tuh, jangan sampai israf, apalagi tabdzir. Senin warna merah, Selasa warna kuning, masya Allah. Tuh, hati-hati. Nah, tadi Habib Ali doain 4. Itu kira-kira israf atau tabdzir, Bib? Ada bisa jadi israf berlebihan, ada bisa jadi rana tabdzir, gak keurusan. Tabdzir tuh Habib, ya kan, sampai banyak-banyak gak keurusan. Itu namanya apa? Tabdzir. Tuh. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka orang yang bersikap berlebih-lebihan. Baik. Nanti di sini Allah berikutnya beritahukan nih, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Katakan wahai Rasul, siapa orang yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah berikan, yang Allah keluarkan buat hamba-hambanya, begitupun yang enak-enak dari rezeki.
Artinya pada dasarnya berhias itu tidak haram. Yang haram apa? Bersikap berlebihan. Yang haram apa? Bersikap pemborosan. Yang haram apa? Untuk tujuan mewah-mewahan, at-tafakhur. Ya, itu yang diharamkan. Asal maknanya, asal dasar hukumnya, segala perhiasan dari Allah keluarkan dari permukaan bumi, gelang, berlian, segala nikmat yang Allah tampakkan di permukaan bumi yang merupakan zinat Allah, itu asalnya tidak diharamkan oleh Allah untuk dinikmati. Paham ya? Nah, bahkan untuk orang beriman di dunia dia bisa dapat, di akhirat dia bisa dapat, orang lain nggak dapat. Paham kan jemaah? Khusus untuk orang beriman di hari kiamat. Tuh, perhiasan selama Allah nggak haramkan boleh dinikmati. Habibana Ahmad bin Abdullah bin Hasan itu bilang, kalau namanya hidup di dunia ada perhiasan yang Allah mudahkan, pakai. Beli jam tangan mewah, disimpan. Kenapa nggak dipakai? Lah, nanti menampakkan kesombongan. Jangan beli. Kenapa ente beli? Paham nggak? Duitnya mana? Disimpan. Lu mau ngapain? Kalau ente mau bagi-bagi orang, sedekahin, lebih bagus. Kalau ente hanya mau menggunakan secukupnya. Paham jemaah? Nah, ini Allah katakan, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Ingat ya, rizki itu yang dimakan oleh kita harus yang thayyibat. Ada thayyib, ada halal. Dua macam nih, ada halalan, ada thayyiban. Apa thayyiban itu? Jamaah, rupanya sekalipun barang halal bisa nyampe menjadi thayyib itu prosesnya panjang. Subhanallah. Barang halal itu prosesnya bisa layak disebut thayyib, itu prosesnya panjangnya bukan main. Saya diundang ke Malaysia memberikan seminar tentang masalah asupan atau makanan yang halalan thayyiban. Saya bagian nyampein masalah halalan nih dalam Al-Quran. Ada orang ahli thayyiban, ahli gizi, ulama tapi ahli gizi juga. Di sana jamaah, itu namanya ayam bisa menjadi barang yang thayyib, itu prosesnya panjangnya bukan main. Bibitnya dipilih sebaik mungkin, dipelihara sebaik mungkin, dipelihara nih ayamnya disetelin Quran. Ayam mau buat dipotong disetelin Quran, coba bayangin. Kenapa dibuktiin? Ayam yang disetelin Quran itu ayamnya tumbuh kembang bagus dan dagingnya berkualitas. Allahu Akbar. Tuh, ayam yang mau kita makan tiap hari disetelin Quran aja hasilnya bagus. Lah kita di rumah setelnya dangdut mulu. Bagaimana mau rumah kita bagus? Paham jemaah? Ini ayam nih, ayam. Tahu ayam nggak? Tahu ayam? Coba belajar dari sini jemaah sekalian. Saya bilang, apa perlunya disetelin Quran? Itu diteliti sama ahli-ahli. Ayam itu dari mulai sejak dini ya mulai bisa pik 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 gitu tuh. Disetelin Quran sampai tok tok tok, tahu nggak? Sampai gede. Itu beda dagingnya, beda kualitas dagingnya dengan ayam yang ditebar begitu aja. Nggak pernah dengar Al-Quran. La ilaha illallah. Ini jamaah yang bikin saya malu. Pengusaha itu orang Buddha. Pengusaha yang ini namanya orang berasal dari orang Buddha, dari Thailand. Lah orang Islam pada kemana? Nah, itu ayam setel nih, nggak boleh disuntik pakai obat. Biar apa nih? Biar thayyib. Kalau kita nggak, ayam 40 hari tiap hari suntik mulu, ya kan? Makan ayam begitu, dimasak kisut semua, bener nggak? Nah, begitu nggak ibu? Ketahuan ya sering ayam, ya kan? Udah itu ayam setelah Quran, nggak boleh suntik, umurnya udah jelas, dibawa ini kemana? Ke pasar, ruang potong, tempat potong ayam, nggak boleh stres ayamnya. Bapak ibu pernah ngeliat ayam di jalan tol? Kehujanan, lihat gitu. Di sana nggak boleh tuh di situ. Makanya ayamnya mahal, nggak boleh dia. Jadi dari pelihara dari kandang nih, udah dipelihara bagus setelah Quran, dibawa ke tempat potong juga nggak boleh dalam keadaan stres. Di kita di sini ayamnya bagaimana? Hah? Di kandang tuh udah begini semua tuh kan ya, bang. Di mobil tuh, benar aja di mobil. Ya di mau jalan tol kayak untuk ayam stres. Nyampe di sana dilempar lagi. Saya nggak boleh. Diurus benar-benar tuh ayam. Jangan sampai stres. Kenapa? Kalau ayamnya stres, kualitas dagingnya menurun. La ilaha illallah. Itu orang non muslim tuh. Pengusaha ayam non muslim. Emang di Islam nggak ada? Ada.
Nabi ngajarin, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Kalau mau nyembelih hewan harus dengan ihsan. Lihat Nabi bahasain apa? Harus dengan ihsan. Ya Allah. Ihsan itu kan puncak perlakuan baik. Ihsan itu puncak perlakuan baik. Kalau mau nyembelih kata Nabi, berlakulah menyembelih dengan ihsan. Di antaranya apa kata Nabi? Tajemin pisaunya, biar dia mati hitungan detik, nggak usah lama-lama. Paham? Cuman mati. Kemudian apalagi kata Nabi? Wal yurih zabihata, dibikin tenang dulu tuh binatangnya. Makanya ingat nih, jamaah, biasanya bulan korban nih, kita kan asal bisa motong doang, udah dipanggil tukang jagal. Ini yang namanya menyembelih hewan, apalagi buat kurban. Jangan heran, saya mau tanya, banyak nggak kasus habis lebaran haji orang pada sakit gara-gara makan daging korban? Banyak nggak? Jujur nih coba nih, banyak nggak? Kenapa? Di antaranya itu cara nyembelihnya nggak toyib. Sapi ditarik, wow, sapi itu stres tuh, ngamuk-ngamuk, bener nggak? Tarik, gedebuk, taruh palanya, pegangin, slot potong. Itu sapinya masih ngapain? Begitu nggak? Hah? Masih marah, masih emosi, masih ngos-ngosan. Itu bukan ajaran Islam itu. Ajaran Islam bikin hewannya tenang dulu. Boleh diikat, boleh. Kalau emang nggak bisa ditenangin. Kalau Rasulullah mah dalam riwayat hadis itu hewan ngantri. Jadi hewannya berantem apa? Mau minta duluan. Disembelih sama Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi ketika mau menyembelih 100 ekor unta, ya itu 60 doang kalau saya, apa 70? Hah? 63 dengan tangannya. Sisanya menyuruh Sayyidina Ali. Nah kalau kita belum bisa kayak begitu, ya udah, rebahin dulu yang benar, tenangin dulu. Mau ikat boleh, kalau boleh ikat, tapi tenangin. Habis diikat biar tenang dulu dia sampai hilang, udah tenang, udah nggak begitu, baru potong. Ini kita kagak. Akhirnya apa? Stres tuh. Kalau stres kan darahnya berubah, jamaah sekalian. Akhirnya yang naik apa? Bakteri semua. Nempel di mana? Di daging. Dimakan daging sama kita. Habis kemana sebulan? Habis lebaran haji nggak kelihatan masjid. Sakit. Kebanyakan makan kambing. Kambing salah-salahin. Kebanyakan sapi salah-salahin. Motongnya apa gimana? Paham nggak jemaah? Akhirnya dibilang, ini kambing emang bikin darah tinggi. Sapi bikin, ya ilaha illallah. Kambing disalah-salahin. Cara motongnya bener kagak? Tuh, ini ayam. Jadi proses digambar di TV itu, dibawa, udah tenang nih, diambil satu-satu dipotong. Kalaupun mau digantung pakai alat, ya kan, udah tenang, udah nggak bergerak tuh, itunya hewannya tenang, baru dipotong. Habis dipotong, diemin dulu sampai darahnya berhenti, sampai habis baru ini kagak ayam tukang potong pasar, lempar, bener nggak? Itu makan bangke semua tuh jamaah sekalian. Makan ayam tiap hari, anak kita makan bangke. Maka perilakunya anak-anak kita kayak ayam. Ya, susah diatur. Habis makan bangkai mulu, bukan makan ayam. Orang dulu, ya, guru kita contohnya tuh. Guru kita tuh Ustaz Husain itu nggak mau makan ayam kalau nggak lihat potongnya. Potong sendiri. Bahkan meliharanya aja, ya. Yang saya ingat tuh di Sukabumi kalau nyari ayam tuh, ayam yang dipelihara bersih, kagak mau yang makan sembarangan. Tuh. Beda katanya, matanya beda. Matanya gimana Ustaz? Beda matanya katanya. Kalau ayam yang bersih itu matanya beda bening katanya. Kalau makan sembarangan matanya butek. Loh, apa begitu? Itu orang dulu, makanya orang dulu kenapa doanya manjur-manjur? Karena makanannya toyib, halalan, toyiban. Doanya angkat tangan, ya Rob, kabul. Kita tiap hari istighosah, berdoa mulu, nggak kabul-kabul. Lah kotor, mulut kita kotor, hati kita kotor, darah kita kotor. Kenapa? Makanan yang tidak halal dan tidak toyib. Dah sampai sini dulu aja. Ya, tadaburnya nggak begitu banyak, tapi mudah-mudahan sedikit membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutril untha wa dzakar.
Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla'a atqiya'a ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusdul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, pesan terakhir di bulan Rajab, bulan istighfar, ayo berbanyak baca istighfar. Minimal habis subuh dan ba'da maghrib jangan enggak baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau bisa diperbanyak tiap habis sholat. Tapi kalau enggak, paling enggak habis subuh sama ba'da maghrib. Kemudian di antara sigat istighfar yang perlu diperbanyak bunyinya astaghfirullah lima ya'lamuhullah, astaghfirullah kama yuhibbuhullah, astaghfirullah lima ya'lamuhullah, astaghfirullah kama yuhibbuhullah. Nah, Gurunda Habib Umar bin Muhammad bin Hafid berpesan kalau bisa di bulan Rajab ini jangan kurang 3.000 baca istighfar. Syukur-syukur setiap hari 3.000. 3.000 dibagi 5 waktu berapa jadinya? Berapa ya? 500 ya? 600. Kira-kira beratan nggak? Kebanyakan nggak? Habis subuh 600, habis zuhur 600. Kebanyakan? Lah kan pendek banget. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kira-kira 600 itu berapa menit kira-kira? Hah? Ada 3 jam? Enggak ada, paling banyak 15 menit. Kita baca WA kuat banget berjam-jam. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lulus di bulan Rajab, insya Allah dapat keberkahan bulan Sya'ban. Sya'ban bulan selawat buat Nabi kita Muhammad Sayyidil Aqwan. Lulus di bulan Sya'ban, insya Allah dapat keberkahan Ramadan. Jadi mulai nontonnya dari mana nih? Dari bulan Rajab. Ya, nanti nyiramnya di mana? Di bulan Sya'ban. Metik hasilnya kapan? Di bulan Ramadan. Ramadan habis dengan Al-Quran, ya dapat minal aidin al-faizin al-maqbulin. Faizin beruntung pahala, ya kan? Al-aidin kembali dalam kesucian fitrah. Faizin dapat pahala, maqbulin diterima. Ya, maqbulin apalagi biqabulin hasanin wa ambit lana nabatan hasana. Mudah-mudahan Allah berikan ijabah doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Ramadan ini, jangan lupa tadi ya, kesimpulan kajian kita pagi hari ini adalah semua bermula dari apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita baca, terserap ke dalam akal pikiran kita, terucap dalam ucapan kita, tampak dalam perbuatan kita, menjadi kebiasaan hidup kita, karakter kita yang menentukan nanti takdir kita kemana. Paham jemaah sekalian? Jadi yang paling selamat dari mana mulanya? Sering lihat, sering baca Quran. Insya Allah kalau orang sering lihat Al-Quran, sering baca Al-Quran, tadaburkan Al-Quran, ucapannya sesuai Al-Quran, tindak tanduknya sejalan sama Al-Quran, ya kan ya, kebiasaannya seperti Al-Quran, dan akan jadi karakter Quran, maka takdir kita akan selamat masuk fariqan hada. Allahumma amin. Kelompok yang terbimbing oleh Al-Quran masuk ke dalam surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.